Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Sabda Iman Katolik edisi Kamis 10 Oktober 2024. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalem. Baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Setiap orang pasti senang kalau menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Bukan hanya saat kita menerima pembaptisan atau saat menerima sakramen Krisma, tetapi setiap saat. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menerima Roh Kudus tersebut? Menurut Paulus, kita akan menerima Roh Kudus kalau kita percaya pada pemberitaan Injil. Orang yang percaya kepada pemberitaan Injil akan menjadikan hidupnya dipenuhi dengan Injil. Ia bukan hanya senang membaca Injil atau memberitakan Injil, tetapi lebih lagi ia mempraktekkan amanat Injil tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sementara menurut Yesus, Roh Kudus itu akan hadir kalau diminta. Jadi orang harus memohon kehadiran Roh Kudus itu. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, 2 perpaduan dalam mendapatkan Roh Kudus, yaitu dengan percaya pada pemberitaan Injil dan memohon kehadirannya, menjadi perpaduan sempurna dalam menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila turun ke atas kita, maka Roh itu akan membuat hidup kita lebih bernilai.
kita akan penuh dengan sukacita, damai, semangat, dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Maka mari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, kita menghadirkan Roh Kudus itu dan percaya kepada Injil, agar senantiasa Roh Kudus itu membimbing kita di dalam kehidupan kita. Dan tentunya dengan dipenuhi Roh Kudus itu, hidup kita menjadi sukacita, damai, dan tentunya menjadi pelayan-pelayan Allah dalam panggilan hidup kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.